Halo pejabat fungsional. Kali ini kita akan membahas standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia bidang perhutanan sosial. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan. 1. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Keputusan Menteri Pan-RB Nomor SKJ 8 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia, kode jabatan 3/11/25/00/00/004, ikhtisar jabatannya adalah memetakan dan menganalisis permasalahan pengendalian ekosistem hutan dengan cara sederhana dan efektif guna mendukung rekomendasi penyelesaian yang tepat. Kompetensi yang diujikan pada jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia, yaitu 1. Kompetensi manajerial, 2. Kompetensi sosial kultural, dan 3. Kompetensi teknis. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural berada pada level 3. Kompetensi manajerial terdiri atas 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, 8. Pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kultural terdiri atas perekat bangsa. Adapun kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terdiri atas 4 kompetensi keahlian, yaitu 1. Terkait penyiapan kawasan perhutanan sosial, 2. Terkait penetapan hutan adat hutan hak, 3. Terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan, 4. Terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. Berikut merupakan pemaketan kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia, yaitu kompetensi umum, terdiri dari kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3, kompetensi bidang, terdiri dari pengelolaan perhutanan sosial level 3, kompetensi keahlian, terdiri dari penyiapan akses kelola perhutanan sosial level 4, penyiapan penetapan hutan adat hutan hak level 4, penanganan konflik tenurial kawasan hutan level 4, pengembangan usaha perhutanan sosial level 4. Kompetensi bidang perhutanan sosial terkait penyiapan kawasan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan, dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan perhutanan sosial. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.3 Mampu melakukan koordinasi dan atau sosialisasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi penyiapan akses kelola perhutanan sosial level 4 adalah mampu mengevaluasi dan atau mengembangkan teknik metode kerja terkait penyiapan akses kelola perhutanan sosial, dengan indikator kompetensinya adalah 4.1 Mampu melakukan evaluasi terkait kegiatan penyiapan akses kelola perhutanan sosial. 4.2 Mampu memberikan rekomendasi arahan teknis terkait kegiatan penyiapan akses kelola perhutanan sosial. 4.3 Mampu mengembangkan teknik metode kerja kegiatan penyiapan akses kelola perhutanan sosial. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait penetapan hutan adat hutan hak. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan perhutanan sosial. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.3 Mampu melakukan koordinasi dan atau sosialisasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi penyiapan penetapan hutan adat hutan hak level 4 adalah mampu mengevaluasi dan atau mengembangkan teknik metode kerja terkait penyiapan penetapan hutan adat hutan hak. Dengan indikator kompetensinya adalah 4.1 Mampu melakukan evaluasi terkait kegiatan penyiapan penetapan hutan adat hutan hak.
4.2 Mampu memberikan rekomendasi arahan teknis terkait kegiatan penyiapan penetapan hutan adat hutan hak. 4.3 Mampu mengembangkan teknik, metode kerja kegiatan penyiapan penetapan hutan adat hutan hak. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan perhutanan sosial. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.3 Mampu melakukan koordinasi dan/atau sosialisasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi penanganan konflik tenurial kawasan hutan level 4 adalah mampu mengevaluasi dan/atau mengembangkan teknik metode kerja terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 4.1 Mampu melakukan evaluasi proses kegiatan penanganan konflik tenurial kawasan hutan. 4.2 Mampu memberikan rekomendasi arahan teknis terkait kegiatan penanganan konflik tenurial kawasan hutan. 4.3 Mampu mengembangkan teknik, metode kerja terkait penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Kompetensi teknis bidang perhutanan sosial terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan ekosistem hutan. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan ekosistem hutan. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. 3.3 Mampu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan. Deskripsi kompetensi pengelolaan perhutanan sosial level 3 adalah mampu menyelenggarakan pengelolaan perhutanan sosial. Dengan indikator kompetensinya adalah 3.1 Mampu menganalisis data dan informasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.2 Mampu memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3.3 Mampu melakukan koordinasi dan/atau sosialisasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Deskripsi kompetensi pengembangan usaha perhutanan sosial level 4 adalah mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik metode kerja terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. Dengan indikator kompetensinya adalah 4.1 Mampu mengevaluasi proses pengembangan usaha perhutanan sosial. 4.2 Mampu memberikan rekomendasi, arahan teknis terkait kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial. 4.3 Mampu mengembangkan teknik metode kerja terkait pengembangan usaha perhutanan sosial. Persyaratan jabatan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia terdiri atas 1. Pendidikan, paling rendah SMK dan paling tinggi D3 untuk promosi, perpindahan jabatan dan in-passing PNS, paling rendah D3 untuk pengangkatan pertama melalui PPPK. Kedua, bidang ilmu mencakup kehutanan, pertanian, dan perpetaan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Ketiga, pelatihan, bagi PNS dan PPPK, pelatihan manjerial adalah sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelatihan teknis merupakan pelatihan teknis bidang pengendalian ekosistem hutan sesuai kebutuhan jabatan. Pelatihan fungsional bagi PNS merupakan pelatihan dasar pembentukan pengendalian ekosistem hutan. Pelatihan fungsional bagi PPPK merupakan pelatihan fungsional sesuai kebutuhan jabatan. Persyaratan jabatan kelima adalah pangkat, yaitu sudah mencapai penata 3C, atau penata tingkat 1-3D, dan keenam adalah indikator kinerja jabatan, yaitu kualitas laporan yang menggambarkan kompetensi teknis dapat berupa dokumen laporan yang menggambarkan evaluasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria, NSPK, dan/atau hasil kajian berupa rekomendasi teknis yang dilakukan pada jenjang penyelia. Demikianlah penjelasan mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan jenjang penyelia bidang perhutanan sosial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow, like dan subscribe Instagram @pusrenbang_SDMLHK, YouTube Pusrenbang SDM Kehutanan. Terima kasih.